Sekarang kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Qala fadlul ilmi wa ahlihi fi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Keutamaan ilmu dan para pemilik ilmu di dalam sunnah ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala jaa fi sunnati ahaditsu katsirah dalatun ala fadl al-ilm asy-syar'i 'umuman wa ala fadl al-ilm bil kitab wal 'ilm bis sunnati khususan. Tidak kata beliau datang di dalam as-sunnah hadis-hadis yang cukup banyak yang menunjukkan akan keutamaan ilmu asy-syar'i secara umum dan juga menunjukkan akan keutamaan ilmu tentang Al-Quran dan keutamaan ilmu tentang sunnah secara khusus. Wa min dzalika, dan dari hadis-hadis tersebut, al-awwal, yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Rawahul Bukhari wa Muslimun min hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kebaikan itu bersumbernya daripada ilmu dan kebodohan itu atau kejahatan dan kejelekan itu bersumbernya daripada kebodohan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan madza yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Apa mafhumul mukhalafah? Makna yang berlawanan dengan hadis ini apa? Makna yang berlawanan yaitu barang siapa yang Allah tidak inginkan kepadanya kebaikan, Allah tidak fahamkan dia tentang agamanya. Jadi kalau kita menjadi seorang yang belum banyak paham tentang agama, jangan santai-santai saja. Karena ternyata Allah tabaraka wa ta'ala belum menginginkan kepada kita kebaikan yang banyak. Kebaikan kita tergantung sejauh mana ilmu kita. Semakin kita paham, semakin kita mengerti, semakin kita berilmu tentang agama ini, berarti semakin Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kalau kita semakin jauh dari ilmu, semakin bodoh tentang ilmu, berarti semakin Allah tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Barakallahu fikum. Hadis ini cukup melecut kita untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah tanda daripada kebaikan seseorang. Orang yang bodoh, serajin apapun dia ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ibadah itu suatu saat akan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan syaitan. Sebab apa? Sebab dia beribadah tanpa ilmu. Ibadah sak karate dewe. Kalau sudah sak karate dewe dalam tanda kutip, itu sudah tidak lagi berdiri di atas ilmu dan gampang sekali ditunggangi oleh syaitan dengan perkara-perkara yang memalingkannya daripada ibadah. Nah, maka orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah adalah orang yang beribadah di atas ilmu. Dia tahu sumbernya daripada kitabullah wa sunnah. Kalau dia ditanya apa dalilnya, dia akan menjawab qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Ini. Jadi barang siapa yang diinginkan oleh Allah terhadapnya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya.
Qala hafizahullah wal haditsu yadullu ala fadli ahli al-ilmi wa anna min alamati iradati Allahi al-khaira bil 'abd ay yufaqqihahu fi dinillah. Kata beliau, hadis ini menunjukkan terhadap kepada keutamaan para ulama dan bahwasanya termasuk dari tanda Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba bahwa dia difahamkan tentang agama Allah. Li'annahu bidzalika ya'budullaha 'ala basirah. Karena dengan ilmu itu dia bisa mengibadahi Allah di atas petunjuk. Wa yad'u ghairahu ila Allah 'ala basirah. Dan dia bisa mengajak dan mendakwahi orang lain kepada Allah di atas petunjuk pula. Ya. Makanya yang masalah sekarang ini, ya, dari sekian banyak kaum muslimin yang beribadah, mereka tidak beribadah di atas ilmu. Ya. Jadi bukan yang penting banyaknya ibadah, tetapi apakah ibadah itu didirikan di atas ilmu atau tidak. Ya. Oleh karena itu dinyatakan oleh as-salaf atau sebagian as-salaf, yaitu Abul Ahwas rahimahullah, qala al-iktifadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Ya. Bersederhana-sederhana, berpas-pasan di dalam as-sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam al-bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak bersumber daripada ilmu kitab wa sunnah. Ya. Sebanyak apapun ibadah seseorang, itu tidak lebih baik dari ibadah yang sedikit tetapi di atas ilmu. Kenapa? Karena ibadah sedikit yang di atas ilmu itu ada nilainya di sisi Allah. Tetapi ibadah yang banyak, yang tidak bersumber kepada ilmu kitab wa sunnah, sebanyak apapun ibadah itu, maka ibadah itu laksana buih di tengah lautan yang tidak ada nilainya. Ya. Sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dapat kita pastikan bahwa tidak mungkin kita mencapai kebaikan agama ini tanpa kita berilmu. Ya. Kalau kita ingin mencapai kebaikan agama ini hanya dengan kita berangan-angan, ya, tidak mau belajar, tidak mau memperdalam ilmu tentang agama yang mulia ini, itu adalah angan-angan dan duga-duga yang tidak akan menyampaikan kita kepada ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala dan surganya. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi dinyatakan oleh beliau, li'annahu bidzalika ya'budullaha 'ala basirah wa yad'u ghairahu ila Allah 'ala basirah. Karena dengan ilmu itu dia bisa mengibadahi Allah di atas petunjuk dan mengajak yang lainnya kepada jalan Allah di atas petunjuk. Nah, berarti ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu dan para ulama yang difahamkan tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan satu doa yang semestinya selalu kita ingat, selalu kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya adalah apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas, di mana beliau menyatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agamanya dan ajarkan dia tentang tafsir, yaitu tafsir Al-Qur'an. Ya. Maka kita bisa membaca di dalam doa-doa kita, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan aku tentang agamamu dan ajari aku tentang at-tafsir. Nah, barakallahu fikum. Asal yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, demikian pula dengan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fa'alallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah
Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang dia mencari padanya sebuah ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan untuknya dengan menempuh jalan itu sebuah jalan menuju surga. Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Wa mattama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kata beliau, tidaklah suatu kaum berkumpul pada sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, dan para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut-nyebut nama-nama mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi tatkala kita menempuh sebuah jalan untuk meraih ilmu syar'i, pada hakikatnya kita sedang mempermudah jalan menuju surga. Ya, berarti tidak ada jalan menuju surga kecuali ilmu. Tidak seperti yang dinyatakan oleh orang, ya banyak jalan menuju Roma, itu keliru. Dalam hal ini, ya, untuk sampai kepada surga jalannya hanya satu, yaitu menjalani ilmu, ya, menempuh ilmu, mempelajari Alkitab was Sunnah, ya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kalau sekarang masing-masing kita, ya, yang mengaku sebagai seorang Muslim, bila ditanya, apakah kita ingin masuk ke dalam surga? Kira-kira ada nggak di sini yang tidak ingin? Nah, tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin, sejahat apapun dia, kalau dia ditanya, apakah engkau ingin masuk ke dalam surga? Pasti jawabannya tentu. Ya. Bahkan orang kafir sekalipun, ya, kalau dia ditanya apakah engkau ingin masuk ke dalam surga, dia akan menjawab apa? Iya. Nah, lalu bagaimana kita untuk sampai kepada surga itu? Yang mengerti tentang surga adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diwahyukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa jalannya adalah dengan menempuh jalan ilmu. Itu adalah jalan kepada surga. Ya. Kalau seandainya kita bisa membeli tiket kepada surga, maka tempuhlah jalan ilmu. Ya. Karena jalan ilmu itu yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan menempuh jalan ilmu di sini, seperti yang pernah kita sebutkan, ya, yaitu baik kita menempuh jalan ilmu yang hissi ataupun yang maknawi. Artinya jalan ilmu itu ada dua. Ada jalan ilmu dengan makna yang sesungguhnya, yaitu jalan ilmu yang benar-benar jalan. Seperti kita keluar dari rumah kita, kemudian kita melangkahkan kaki kita di jalan yang akan menyampaikan kita kepada majelis ilmu. Maka ini adalah jalan yang hissi, ya, jalan yang bersifat fisik, jalan, ya betul-betul jalan yang akan menyampaikan kita ke majelis ilmu. Ya. Kalau kita menempuhnya, apakah kita dengan berjalan kaki atau dengan kita berkendaraan, ya, ini disebut dengan menempuh jalan ilmu. Maka orang yang keluar daripada rumahnya untuk dia menuju sebuah majelis ilmu, ya, dengan niat untuk mendapatkan ilmu tentang agama Allah, pada hakikatnya dia sedang menempuh jalan menuju surga. Ya, sedang menempuh jalan menuju apa? Menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ya demikian pula yang kedua, yaitu jalan yang maknawi. Artinya jalan
yang bisa menyampaikan kita kepada ilmu secara ma'nawi. Seperti apa? Membaca ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, ya, menghafal ilmu, menulis ilmu, ya, menyampaikan ilmu. Ini semua adalah menempuh jalan ilmu, ya. Baik jalan yang hissi ataupun jalan yang maknawi, kedua-duanya masuk ke dalam hadis ini. Yang penting, barang siapa yang menempuh jalan ilmu, apakah jalan ilmu yang sesungguhnya atau jalan ilmu yang maknawi, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan jalan menuju surga, ya. Dan inilah yang dipegangi oleh para ulama kita. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Mengapa mereka mengorbankan segalanya untuk mereka mencari ilmu, ya. Menempuh jalan yang cukup jauh, jarak yang cukup jauh, ya, dan waktu yang cukup panjang untuk mencari ilmu. Karena mereka tahu, tatkala mereka keluar dari rumah mereka, ya, kemudian mereka menempuh jalan untuk sampai kepada sebuah ilmu, ya, apakah jalan itu hissi ataupun ma'nawi, mereka sedang menjalani jalan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan kalau kita membaca biografi mereka, ya, sejarah kehidupan mereka, kita akan mendapatkan a'jabal ujab, ya, perkara-perkara yang sangat mengagumkan dari perjuangan mereka dalam menempuh ilmu, ya, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, ya, sehingga sudah selayaknya bila mereka mendapatkan kemuliaan itu di masa keemasan Islam. Ya. Nah, kita sekarang ini jauh daripada keemasan Islam dan mundur ke belakang dengan sejauh-jauhnya pula, dikarenakan memang kita tidak menempuh jalan ilmu dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya. Bahkan banyak di antara kita yang hanya diminta untuk hadir ke majelis ilmu yang dekat dengan rumahnya saja, itu masih absen. Lebih banyak absennya daripada hadirnya. Ya. Padahal hanya dia keluar dari rumahnya dan melangkahkan kaki beberapa langkah sudah sampai ke majelis ilmu, tapi itu pun tidak dia lakukan. Ya. Nah, bagaimana dia akan merasakan bagaimana pahitnya atau bagaimana beratnya perjuangan para ulama di dalam menuntut ilmu itu. Ya. Dan mereka dahulu tidak memiliki kendaraan-kendaraan yang super cepat seperti kita sekarang ini. Tidak ada pesawat, ya, tidak ada mobil, tidak ada bus, tidak ada kereta api, ya. Yang ada hanya kendaraan binatang, onta, kuda, atau yang semacam itu, ya, yang membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke sebuah tempat yang mungkin kalau sekarang ini sebentar saja sampai, ya, dengan pesawat misalnya. Tapi dahulu tidak demikian, ya. Saat itu mereka tempuh. Mending kalau perjalanan mereka itu seperti di negeri kita ini, yang katanya surga dunia, ya. Hawanya sejuk, ya. Cuaca yang mereka tempuh adalah cuaca panas yang sangat panas. Kalau dingin, sangat dingin, ya. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari seorang guru kepada guru yang lainnya. Sebagian mereka punya 1000 orang guru, ada sekian guru, ya, memiliki sekian hadis. Ya. Inilah perjuangan yang tidak pernah kita dapatkan di masa kita ini, pada generasi kita ini, sehingga jalan menuju surga itu menjadi sulit dan payah pada generasi yang ada pada saat ini. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu untuk membangkitkan semangat kita dalam menuntut ilmu, sering-seringlah kita membaca biografi para ulama, ya, khususnya bagaimana perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu. Ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang seolah-olah kita sedang membaca, ya,
suatu kaum yang mereka ini tidak hidup di dunia, tetapi mereka yang hidup di atas surga sana. Karena mereka melakukan hal-hal yang barangkali tidak masuk ke dalam nalar akal pikiran kita. Nah, tapi demikianlah mereka dikuatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan pertolongan dari Allah. Barakallahu fiikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, kemudian juga disebutkan tidaklah satu kaum berkumpul pada suatu rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan mendapatkan 4 keutamaan. Ya. Turun atas mereka ketenangan, ya. Rahmat meliputi mereka, para malaikat memintari mereka, dan mereka disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, dan hadis ini menunjukkan barang siapa yang ingin dirahmati oleh Allah, ingin mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di dalam hidupnya, ya, dan selalu berada di sekitar para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaklah dia sering-sering menghadiri majelis ilmu. Ya. Orang yang menjauh daripada majelis ilmu, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya akan menjauh dari rahmat Allah. Ya. Hidupnya tidak lagi dekat dengan orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti al-malaikah. Dan dia tidak lagi mendapatkan sanjungan Allah di kalangan al-malaikah. Ya. Jadi jangan meremehkan majelis ilmu seperti ini. Ya. Walaupun kita datang kepadanya dalam keadaan kita tidak mendapatkan keuntungan dunia apa-apa. Bahkan mungkin kita akan mengeluarkan biaya untuk hadir ke majelis-majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya kitabullah wa sunnah. Tapi ingatlah bahwa inilah inti daripada kehidupan kita. Ya. Karena kalau kita menjauh daripada majlis-majlis ilmu yang seperti ini, ya, maka ketenangan tidak akan pernah meliputi kita. Rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada kita. Dan para malaikat tidak akan pernah ada di sekitar kita. Ya. Jadi sebenarnya gampang sekali untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup. Ya. Yaitu apabila kita berjalan di atas ilmu dan berada selalu dalam majelis ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Nah, qala hafizahullah wa huwa dalun ala fadlil ilmi wa fadli mudarasatil Quran. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan ilmu dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Wa fi, dan juga di dalam hadis ini, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa balasan seseorang sesuai dengan jenis amalnya. Wa anna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, fa innallaha yujazi bi an yassara lahu tariqan tusiluhu ilal jannah. Ya. Balasan seseorang itu sesuai dengan jenis amalnya, dan bahwasanya barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari padanya ilmu, niscaya Allah akan mengganjari dia dengan Allah mudahkan kepadanya jalan yang akan menyampaikannya kepada surga. Ya, seimbang. Ya. Kalau dia menempuh jalan ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya. Kalau dia tidak mau menempuh jalan ilmu, ya, tidak mau berjuang untuk menempuh jalan ilmu, maka sejauh itu pula dia akan dijauhkan oleh Allah daripada jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga. Barakallahu fiikum. Ya. Ini cukup bagi seorang muslim memotivasinya agar dia menempuh jalan menuju ilmu, supaya dia dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, kita cukupkan dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Di sini ada pertanyaan. Penanya berkata, lebih utama mana antara berkunjung kepada orang tua dalam rangka berbuat baik kepada keduanya dibanding dengan menuntut ilmu syar'i dengan menghadiri taklim? Jazakallahu khairan. Ya, kalau bisa dilakukan kedua-duanya, ya jangan ditabrakkan. Kenapa harus ditabrakkan? Hah? Kenapa tidak dilakukan kedua-duanya? Hadiri taklim, kemudian mengunjungi orang tua, atau mengunjungi orang tua dan hadiri taklim. Saya kira bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Ya, jangan suka dengan sesuatu yang kontradiksi. Ya, selama bisa dikumpulkan, maka dikumpulkan dan digabungkan, itu yang lebih utama. Kalau harus memilih, ya, maka ini tergantung dengan kondisi dan keadaan. Kondisi dan keadaan, walaupun apabila orang tua itu membutuhkan kepada anaknya, maka di saat itu mengunjungi dan mendatangi orang tua tentunya lebih wajib, karena hak mereka yang besar kepada kita dibanding menghadiri majelis taklim yang mungkin bisa dilakukan pada waktu yang lain atau dengan cara yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini jawaban saya, wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu hafizhakum.